Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 23 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1448 Hijriah, bertepatan dengan 9 Juli 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin As-Sembaris dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis pagi pekan kedua membaca kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid rahimahu hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid As-Sembaris yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas pembahasan yang ke-13, dan pembahasan yang ke-13 ini adalah pembahasan yang terakhir di dalam pasal yang pertama. Jadi pasal yang pertama adalah minal wiladah ila qubailal bi'sah, sejarah Nabi Muhammad SAW dari kelahiran beliau sampai sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan penulis mengatakan al-mabhathu tsalits asyara suwarun min hifdzillahi subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Pembahasan ke-13, beberapa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Yang dimaksud dengan pembahasan ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau sampai diutus menjadi nabi dan rasul adalah kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdapat di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam penyimpangan ataupun aib dan kekurangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kotoran-kotoran kebiasaan perbuatan kaum jahiliyah. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling afdal wibawanya di tengah umatnya atau di tengah kaumnya pada waktu itu. Orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling mulia keturunannya dan orang yang paling baik sikapnya kepada tetangga, orang yang paling agung kesabarannya, orang yang paling jujur pembicaraannya, orang yang paling
eh, besar penjagaannya terhadap amanah, dan orang yang paling jauh dari perbuatan-perbuatan tercela dan akhlak-akhlak yang hina. Makanya Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang sangat amanah, baik di dalam kepribadiannya, ucapannya, perbuatannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, "Tsumma qala Allah Ta'ala yu'addidu ni'amahu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah memberikan pertolongan kepada engkau. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai seorang yatim? Karena meninggal bapak beliau dan beliau dalam keadaan menjadi janin di kandungan ibunya. Kemudian ibunya meninggal, Aminah binti Wahab meninggal, dan beliau berumur waktu itu 6 tahun. Kemudian setelah itu beliau diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai Abdul Muttalib meninggal. Lalu setelah itu meninggal Abdul Muttalib dalam keadaan beliau berumur 8 tahun. Kemudian diurus oleh pamannya Abu Talib, dan terus diurus oleh pamannya, dijaga oleh pamannya, kemudian dibela oleh pamannya. Kemudian pamannya mengangkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya, sampai kepada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul saat berumur 40 tahun. Dan ini dalam keadaan seperti itu Abu Talib masih di atas agama penyembahan berhala, dan itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah orang-orang Quraisy, orang yang bodoh, dan mereka menyiksa atau menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Abu Talib sudah meninggal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berhijrah, agar bisa tinggal di tengah kaum Aus dan Khazraj. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa saya ceritakan itu dari awal? Karena ingin menampakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga keselamatan beliau, menjaga diri beliau dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian penulis berkata, perhatikan perkataan penulis, kanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah hayatan fadilah syarifah. Faqad shabba sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mujtama'il jahili fi aqidatihi wal jahili fi akhlaqihi. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yata'athar bima hawlahu min tilkal masawi'i war radha'il. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi adalah kehidupan yang mulia dan terhormat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah dalam akidahnya dan jahiliyah dalam akhlaknya. Apa maksudnya jahiliyah dalam akidahnya? Jahiliyah dalam akidahnya adalah
Karena keyakinan dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas logika, dibangun di atas hawa nafsu lebih banyak, ya, bukan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jahiliyah di dalam akhlaknya, jahiliyah di dalam akhlaknya maksudnya adalah kaum jahiliyah tersebut berakhlak jahiliyah, yaitu akhlaknya dibangun di atas hawa nafsu, seperti riba, seperti zina, seperti minum khamar. Akhlaknya dibangun di atas kejahiliahan. Namun Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh oleh berbagai keburukan dan kehinaan yang ada di sekelilingnya. Dan ini istimewanya. Ketika masyarakat setempat berakhlak jahiliyah, ketika masyarakat setempat berakidah jahiliyah, kemudian tetap Nabi Muhammad SAW di atas fitrah manusia yang diridhoi oleh Allah, maka ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yahtaqiru hadhihi al-asnam allati ya'buduha qaumuh wa yudriku annaha la tanfa'u wa la tadur. Qad kana yawman ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa kana sanamun min nuhasin yuqalu lahu Isaf wa Nailah yatamassahu bihi al-musyrikuna idza tafu. Wa tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Zaid tuftu ma'ahu falamma marartu masahtu bihi ay bis sanam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tamassah. Faqultu la tamassah. Faqultu fi nafsi la amassannahu hatta anzura ma yakun. Famasahtuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tunha fawalladhi akramahu walladhi alaihi wa anzala alaihi alkitab mastalama sanaman hatta akramahu Allahu billadhi akramahu wa anzala alaihi. Yang artinya penjagaan Nabi Muhammad penjagaan Allah terhadap Nabi yang pertama adalah beliau tidak pernah beribadah kepada berhala sama sekali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah beribadah kepada berhala sama sekali, baik itu mengusapnya, menciumnya, meletakkan sesaji padanya. Penulis berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memandang rendah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Beliau mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya. Kisahnya suatu hari beliau bersama budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Zaid bin Harithah. Ketika itu ada sebuah patung dari tembaga yang disebut Isaf dan Nailah. Ada patung terbuat dari tembaga. Nah, dinamai Isaf dan Nailah. Orang-orang musyrik mengusapnya ketika mereka tawaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Zaid berkata, aku pun tawaf bersama beliau. Ketika aku melewatinya, aku mengusapnya. Mengusap patung dari tembaga tadi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau sentuh, la tamassu. Jangan engkau sentuh. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berkata, di dalam hati, sungguh aku benar-benar akan menyentuhnya agar aku melihat apa yang akan terjadi. Artinya beliau ingin menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku sentuh lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu aku mengusapnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah engkau telah dilarang? Artinya, kenapa engkau masih mengerjakannya? Bukankah engkau sudah aku larang? Zaid radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang memuliakan engkau,
dan menurunkan kitab kepada beliau. Beliau sama sekali tidak pernah menyentuh berhala sampai Allah memuliakan beliau dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya dan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu penjagaan yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana oleh karena itu kita di zaman sekarang tidak boleh juga menjadikan sesuatu yang ada di dalam Masjidil Haram untuk diusap kecuali yang disyariatkan. Seperti mengusap kecubung, ya, yang menara kecil yang merupakan tempat batu pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam saat memperbaiki Ka'bah. Maka ini tidak boleh diusap. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusapnya. Jangan sampai dijadikan apa yang ada di sekitar Masjidil Haram sebagai berhala yang diusap-usap. Kecuali yang disyariatkan seperti rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, dan di sana ada kisah lain yang berkaitan dengan ini, bahwa Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah dari menyembah berhala sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau berkata, haddatsani jarun li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pernah meriwayatkan kepadaku seorang tetangganya Khadijah radhiyallahu anha, bahwa annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul Khadijah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Ai Khadijah, wahai Khadijah, wallahi la a'budul Lata, wallahi la a'budul Uzza abadan." Demi Allah, aku tidak menyembah kepada Lata. Demi Allah, aku tidak menyembah kepada Uzza selamanya. Kemudian Khadijah berkata, "Khallil Lata, khallil Uzza." Biarkan si Lata dan biarkan si Uzza. Jangan engkau sembah. Ini riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dijaga dari menyembah berhala dan ditumbuhkan rasa benci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati Rasulullah SAW terhadap berhala. Ya, terhadap berhala. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang rahib yang bernama Bahira. Maka Bahira, rahib ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka billata wa bil Uzza illa akhbartani amma as'aluka anhu." Aku bertanya kepada engkau dengan nama Lata dan dengan nama Uzza, agar engkau memberitahukan apa saja yang aku tanyakan kepada engkau. Dan Bahira, sang rahib ini, kenapa bersumpah dengan nama Lata dan Uzza? Karena mendengar kaumnya sering bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alni bihaqqil Lata wal Uzza syai'an." Jangan engkau tanya aku dengan perantara kedudukan Uzza dan Lata sedikit. Artinya, kalau engkau bertanya kepada aku, tidak usah bawa-bawa nama kedudukan Lata dan Uzza. Fa wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdhi lahuma. Demi Allah, aku tidak pernah murka kepada sesuatu apapun seperti murkaku kepada patung Lata dan patung Uzza.
Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Ini juga riwayat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dari menyembah berhala. Bahkan Allah menumbuhkan di dalam qalbu Nabi Muhammad SAW kebencian kepada Uzza dan Lata. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis berkata, lam yashrab khamran qattu wala iqtarafa fahishatan wala syaraka fi maisirin aw lahwin abithin batilin ma'a annahu kana sallallahu alaihi wasallam yukhalitu qaumahu wa ya'ishu ma'ahum wa yusyarikuhum fi sairi umurihim al-'adiyah wal-mubahah. Nabi Muhammad SAW di antara penjagaan Allah terhadap beliau adalah beliau tidak pernah meminum khamr, minuman yang memabukkan. Khamr itu pengertiannya adalah kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum khamr sama sekali. Tidak pernah melakukan perbuatan keji, yaitu zina, fahisyah, keji. Tidak pernah ikut dalam perjudian dan tidak pernah terlibat dalam permainan sia-sia yang batil. Padahal Nabi Muhammad SAW tetap bergaul dengan kaumnya, hidup bersama mereka dan ikut serta bersama mereka dalam berbagai macam urusan yang biasa, yang mubah. Nah, ini istimewanya. Bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun beliau bergaul dengan orang-orang jahiliyah yang kebiasaannya seperti itu, maka beliau tetap tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Beliau tidak pernah minum khamr sama sekali. Beliau tidak pernah berzina sama sekali. Beliau tidak pernah terperosok ke dalam kebiasaan kaum jahiliyah pada waktu itu. Seperti melakukan hal-hal yang melalaikan, judi, kemudian juga berteman dengan orang-orang yang buruk, kemudian juga bergaul dengan para al-qiyan. Al-qiyan yaitu biduan-biduan wanita. Ya, beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Padahal beliau adalah seorang pemuda. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini, penulis tidak menyebutkan dalil, kita sebutkan dalilnya, bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan saat beliau sudah menjadi Rasul dan sudah tua, maka beliau menyebutkan salah satu nikmat Allah terhadap diri beliau yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, kemudian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahummu bihi ahlul jahiliyah illa marratain min ad-dahr. Kiltahuma asamanillahu minhuma. Qultu laylatan lifatan kana ma'i min Quraisy bi'a'la Makkah fi ghanamin li ahlina nar'aha absir li ghanami hatta asmura hadhihi al-laylah kama yasmuru al-fityan." Qala na'am. Fakharajtu falamma ji'tu adna darin min duri Makkah sami'tu ghina'an wa sawta dufufin wa mazamir. Qultu ma hadha? Qalu fulanun tazawwaj fulanah li rajulin min Quraisy tazawwaj imra'atan min Quraisy falahawtu bidzalika al-ghina wa bidzalika as-sawt hatta ghalabatni 'aini
fanimtu fama ayqadhani illa massu syams. Faraja'tu ila sahibi faqultu ma fa'alta faqala ma fa'alta fa akhbartuhu thumma fa'altu laylatan ukhra mithla dhalik fa kharajtu fa sami'tu mithla dhalik fa qila li mithla ma qila li fa sami'tu kama sami'tu hatta ghalabat 'aini fama ayqadhani illa massu syams thumma raja'tu ila sahibi فقال لي ما فعلت فقلت ما فعلت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih, kemudian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Arti dari cerita ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau saat sudah tua, beliau bercerita tentang keadaan beliau saat masih muda sebelum menjadi nabi dan rasul. Ceritanya diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dalam kitabnya Sahih, kemudian oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kita dengar ceritanya. Kata beliau yang artinya begini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah berkeinginan melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Kebiasaan kaum jahiliyah dengar musik, minum khamar, joget-joget dengan perempuan, ya. Pada 2 kesempatan itu Allah menjagaku darinya. Suatu malam aku berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy yang sedang bersamaku di bagian atas Mekah, menggembala kambing milik keluarga kami. Jadi Nabi Muhammad SAW seorang penggembala kambing, dan beliau menggembala kambing biasanya ke daerah atas, maksudnya tanah daratan yang atas di kota Mekah. Waktu itu beliau bersama seorang pemuda dari Quraisy. Kemudian beliau berkata, tolong jagakan kambingku agar malam ini aku bisa begadang sebagaimana para pemuda biasa begadang. Kemudian temannya tersebut menjawab, baik. Maka aku pun keluar. Ketika aku sampai di rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, artinya tidak sampai ke dalam, baru rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, aku mendengar suara nyanyian, suara rebana dan seruling. Aku berkata, ada apa ini? Kemudian mereka menjawab, yaitu orang-orang yang di sekitar itu, si fulan menikah dengan si fulana. Seorang lelaki Quraisy menikahi wanita Quraisy. Maka aku pun tertarik dengan nyanyian dan suara itu sampai mataku mengantuk. Nah, di sini Allah menjaga. Ya. Lalu aku tertidur. Tidak ada yang membangunkanku kecuali panas matahari. Lalu aku kembali ke temanku. Ia bertanya kepadaku, apa yang engkau lakukan? Aku menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Ya, artinya tidak ada apa-apa, nggak ada yang beliau lihat, nggak ada yang beliau dengar dengan maksimal. Karena kenapa? Karena beliau tertidur. Kemudian pada malam yang lain, aku kembali meminta hal yang sama. Aku pun keluar dan mendengar seperti yang aku dengar sebelumnya. Lalu dikatakan kepadaku seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu bahwa ini ada fulan menikah dengan si fulana, maka ada nyanyian, ada pesta, ada dan seterusnya. Aku pun ikut mendengar sampai mataku mengantuk. Tidak ada yang membangunkanku kecuali panas matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku, lalu ia bertanya kepadaku, apa yang kau lakukan? Aku menjawab, aku tidak melakukan apa-apa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, setelah itu aku tidak pernah lagi berkeinginan melakukan keburukan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah
sampai Allah memuliakanku dengan kenabian. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah minum khamar, beliau tidak pernah ikut dangdutan kalau zaman sekarang. Ya, sawer-saweran, nyawer, beliau nggak pernah ikut. Beliau tidak pernah ikut naik panggung, nyawer pada biduan. Ini termasuk daripada penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu penulis berkata, kanat hunaka ismatun tahmihi sallallahu alaihi wasallam minal masawi'il khuluqiyyah. Fa fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala lamma buniyatil Ka'batu dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulanil hijarah. فقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة فخر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره, yang artinya ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi Allah menjaga beliau dari menyembah berhala. Yang kedua Allah menjaga beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah zina, tidak pernah melakukan hal-hal yang batil, saweran, dangdutan, ya, kenal dengan biduan, tidak pernah. Yang ketiga, di sana terdapat penjagaan khusus yang menjaga, yang melindungi Nabi Muhammad SAW dari keburukan akhlak. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Ka'bah dibangun, Nabi Muhammad SAW dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, saudaranya Abdullah. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Ya. Bapak dari Al-Abbas, Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Al-Abbas adalah paman Nabi yang masuk dalam agama Islam. Maka Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, letakkan kain sarungmu di atas lehermu. Maksudnya, jadi kan biasa orang pakai sarung. Kemudian kalau ingin mengangkat batu, maka agar mudah pergerakan kaki, maka letakkan kain sarungmu di atas kaki, agar kakinya bisa mudah bergerak. Gitu. Yang menyebabkan akhirnya lutut, paha terlihat. Tidak sampai kemaluan terlihat, tapi lutut dan paha terlihat. Kemudian niscaya ia akan melindungimu dari batu. Nah, ketika beliau mengangkat ini kan supaya apa? Bahu beliau tidak kena langsung kepada batu. Maka beliau meletakkan sarung di atas bahu agar bisa menjaga bahu beliau, sarung tersebut, dari batu. Maka beliau jatuh tersungkur ke tanah, pingsan. Ketika terbuka saja sedikit dari auratnya, pingsan. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua mata beliau menengadah ke langit. Kemudian beliau sadar, beliau berkata, sarungku, sarungku. Maka beliau pun mengencangkan sarungnya. Nah, ini salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa dijaga dari terbukanya aurat beliau. Tidak pernah beliau auratnya terbuka, ya, di hadapan manusia. Karena ini adalah sebuah wibawa seorang yang mana auratnya tidak pernah terbuka. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang, salah satu hal yang bisa menjaga wibawanya, marwahnya, ya, kedudukan dirinya, dia jangan mengerjakan hal-hal yang buruk.
Terutama saya sering mengatakan public figure, terutama para pendakwah. Ya. Ada sebagian para ustadz sangat menjaga marwahnya. Misalkan nih ada tamu masuk ke dalam rumah, atau ada tamu orang ingin bertamu, maka sebelum dia menerima tamu tersebut, dia perhatikan dulu penampilannya. Dia pakai baju yang baik, tidak pakai baju daleman, kaos, kemudian peci dipakai, tidak terbuka pecinya. Karena itu menunjukkan kepada dia menjaga marwah untuk dirinya. Bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi semakin dia menjaga marwah penampilannya di hadapan orang lain, maka semakin dia akan terjaga wibawanya. Makanya kurang tepat apabila seorang ustadz, pendakwah, dia mungkin sedang berolahraga, silahkan dia berolahraga, tetapi tidak perlu harus masuk media sosial. Tidak perlu harus masuk media, karena ketika berolahraga mungkin lepas peci, ya. Mungkin pakai kaos, kaosnya kadang-kadang ketat, apalagi bisa menimbulkan godaan bagi perempuan. Nah, ini kurang tepat dilakukan oleh seorang pendakwah. Semakin dia menjaga marwahnya, maka semakin dia akan dimuliakan, dianggap menjaga wibawanya. Bukan kita ingin dimuliakan atau dihormati oleh orang melalui itu, tidak, tetapi kita menjaga ilmu yang kita bawa. Kami di Kalimantan Selatan, dulu saya sebelum kenal dakwah sunnah, dakwah salaf ini, saya di tarekat tasawuf. Salah satu yang sangat dijaga di antara para tuan guru di Kalimantan Selatan adalah tidak tampil di hadapan jamaah kecuali dalam keadaan benar-benar rapi. Benar-benar terjaga. Menjaga ilmu yang dibawa. Begitu juga khutbah Jumat misalkan. Khutbah Jumat dahulu sebagian orang tidak terlalu tepat sikapnya, dianggap oleh penduduk setempat tidak tepat sikapnya kalau seandainya dia tidak memakai pakaian yang memang kebiasaan untuk khutbah Jumat. Pakai gamis atau pakai sarung, kemudian pakai jas kadang-kadang, kemudian pakai surban. Menghormati khutbah Jumat tersebut. Ya, ini para ikhwah. Jadi urusannya di situ urusan marwah. Urusan marwah. Ya memang capek ya. Ada tamu sebentar kemudian hanya sekedar ingin mengantarkan sesuatu misalkan, atau hanya sekedar ingin bertanya ke rumah, kita harus pakai pakaian dulu, kita harus pakai peci dulu, pakai minyak wangi, kadang-kadang bertemu dengan orang. Maka semakin dia menjaga marwah dia, maka ilmu yang dia akan jaga juga akan, yang dia bawa juga akan dijaga. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah terlihat tersingkap pahanya, kecuali untuk beberapa orang yang sangat beliau dekat seperti Abu Bakar, Umar, bahkan kepada menantu beliau yang ketiga Utsman bin Affan beliau tutup. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau ketika masuk Abu Bakar, Umar engkau biarkan pahamu terbuka, sedangkan ketika masuk Utsman engkau tutup? Maka kata Rasulullah SAW, ala astahi mimman yastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu kepada seorang yang para malaikat malu terhadapnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kita menjaga marwah karena ilmu yang dibawa, karena ilmu yang kita ingin ajarkan.
Tapi kadang-kadang ya memang tidak ada dalilnya ini. Dia hanya berkaitan dengan adab, dia hanya berkaitan dengan marwah. Akhirnya sebagian orang menuduh kalau dinasihati masalah tersebut terlalu saklek, terlalu. Pernah kan tulisan saya tentang topi. Topi itu yang saya maksudkan adalah untuk para pendakwah. Karena kita tidak pernah mendapati para masyaikh kita yang memang benar-benar wibawanya sangat tinggi di dalam agama untuk melepaskan, untuk memakai yang seperti itu. Nah, ternyata sebagian orang keliru dalam memahaminya. Tapi ya biarkan yang berkomentar semuanya nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai terbuka aurat. Ada beberapa kegiatan yang mubah, seperti misalkan anggap saja nih Masjid At-Tin Asembaris, kemudian bersama Ustadz melakukan touring kemana atau melakukan kegiatan-kegiatan mubah, ya. Kemudian jamaahnya saja yang bermain gitu. Sedangkan ustadznya tidak bermain. Maka padahal mubah. Tapi dia terkadang seperti itu untuk menjaga marwah. Menjaga marwah. Ya silahkan, saya temani nih kalian bermain. Tapi saya tidak. Nah seperti itu. Ya, karena terkadang ilmu yang dibawa itu menuntut seperti itu. Ya. Apalagi kalau sudah renang kan, nah, kadang terlihat ini, terlihat itu, terlihat bentuk perut, terlihat paha di bawah pusar. Nah itu lebih baik dia mungkin kalau ingin seperti itu. Dan itu memang takdirnya seorang public figure, apalagi pendakwah. Dia harus jaga, mau bagaimana. Kalau ditanya hukum mubah. Tapi kalau berkaitan dengan marwah, yaitu menjaga marwah. Ya, itu menjaga marwah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu tuan guru saya rahimahullah sudah meninggal beliau. Kalau datang ke majelis itu benar-benar rapi, wangi. Wangi dan rapi, bersih. Putih-putih semua. Kemudian mengagungkan ilmu dengan cara seperti itu. Dan itu kebiasaan orang-orang saleh. Imam Malik rahimahullah ketika ingin mengajar, beliau dalam keadaan yang berbaju putih, bersih. Karena yang beliau baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan ilmu yang dibawa. Tetapi mungkin di zaman sekarang, apalagi sebagian ustadz masih muda, umur 20-an, umur 30-an, ingin juga lah yang tren-tren gitu. Pakai topi, kemudian baju kausan gitu. Ya kita tidak bisa berbicara secara hukum fikih, tapi kita bisa menasihati secara marwah dan adab. Sepertinya kurang tepat. Bahkan ada syekh waktu itu, saya tidak bisa nyebut namanya. Beliau keluar cerita beliau, kadang-kadang saya keluar rumah, kemudian anak-anak main bola. Kadang bola itu sampai kepada saya. Dan untuk menjaga ilmu yang saya bawa, saya tidak tendang bola tersebut. Sampai segitunya. Yang mau orang jadi ahli ilmu agama,
dia harus menjaga wibawa ilmu yang dia bawa. Tidak asal duduk, di mana tempat duduk dia juga perhatikan. Apalagi kita di Indonesia sangat susah. Kita juga ingin duduk-duduk di mall, kopi, tapi kan ada musik, nah, itu kesulitan. Sedangkan kita punya anak-anak yang juga mereka ingin belanja, ingin yang makanan itu mungkin tidak ada kecuali di pusat perbelanjaan. Dia tidak berkaitan dengan haram, tetapi dia berkaitan dengan adab dan marwah sebagai ilmu agama. Saya mengundang Al-Ustadz Al-Fadhil sering ke Banjarmasin. Ustadz teman saya Ustadz Al-Fadhil, Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja. Tapi selama mulai dari 2014 mungkin sampai sekarang, beliau tidak pernah mau saya bawa untuk naik ke kapal. Padahal itu mubah. Beliau cuma bilang, ngapain Dik? Dengan sini aja kita. Menjaga, dan biasanya itu ya para ikhwan. Biasanya itu hasil dari seorang yang dulu duduk di majelis ilmu dengan para masyayikh. Yang memang dia belajar bersimpuh dengan seorang syekh bertahun-tahun, belasan tahun. Untuk cek saja. Ustadz-ustadz yang memang dia duduk dengan para masyayikh, kebanyakan mereka akan benar-benar mengagungkan marwah dan adab terhadap ilmu yang dibawanya. Cek saja, silahkan cek satu-satu Ustaz. Sedangkan yang santai-santai biasanya belum pernah duduk dengan para masyayikh. Karena bagaimanapun guru itu mempengaruhi muridnya. Saya pernah menemani seorang syekh, saya tidak bisa sebut namanya, di Indonesia. Kita sedang berlibur di kebun teh. Bercanda sebagaimana layaknya manusia bercanda. Tapi selama 3 hari 4 malam, 4 malam, 3 malam 4 hari, tidak pernah kita mendengar syekh membicarakan orang. Yang kedua, kalaupun bercanda tidak pernah tertawanya terbahak-bahak. Kalaupun sangat lucu sekali, beliau tahan sampai merah muka, merah muka beliau. Beliau tahan. Karena tadi ilmu yang dibawa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya terkadang pembicaraan seperti ini terlihat begitu berat, begitu kaku. Tapi itulah qadarullah, si fulan publik figur pendakwah. Dia harus jaga adab ilmunya. Tidak boleh dia asal bergaul, asal duduk. Nah, kita lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keempat. Jadi intinya penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah beliau terjaga dari akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya terbuka aurat. Terbuka aurat. Di zaman sekarang kan ada sebagian orang yang pakai celana setengah paha, kemudian tetap saja dia pakai legging, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita bicarakan laki-laki ini. Nah, itu juga kurang dari sisi menjaga marwahnya jika dilakukan oleh seorang pendakwah. Apalagi kadang-kadang pas lagi jogging, kemudian divideokan gitu.
Untuk apa gitu? Tidak perlu, jogging-jogging aja silahkan. Tidak perlu untuk divideokan. Karena iya, Ustadz manusia ingin olahraga, ingin bersama keluarga, ingin ini. Tapi ada hal-hal yang dia bisa share sebagai faedah. Ustadz mau beli apa? Beli mobil, beli motor, beli ini. Nggak usah juga nanti dibumbui dengan nasihat-nasihat, nggak perlu lah. Ustadz lagi makan, enak gitu. Kemudian dibumbui oleh nasihat-nasihat, nggak perlu juga. Saya ingat betul nasihat Ustadz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Suatu ketika saya makan di sebuah kota, makanan terkenal, sarapan pagi. Bikin video lah untuk menasihati kawan-kawan mu'allaf. Apa saja yang harus dilakukan setelah dia masuk Islam. Temanya bagus toh. Tapi yang jadi masalah ini nasi ngasih ngebul asapnya. Terlihat dalam video itu. Dan beliau telepon saya langsung. Ustadz Ahmad, antum ngapain bikin begitu? Antum sombong itu. Banyak orang yang gak bisa makan loh antum. Pagi-pagi banyak orang yang gak bisa makan. Saya langsung, siap Ustadz. Insya Allah dihapus Ustadz. Makanya videonya gak menyebar kan. Karena sudah langsung dihapus. Jadi kepada ustadz-ustadz yang menasihati kita, kalau memang benar ya kita gak usah debat macam-macam. Dan itu tanda kebersihan hati. Jika memang kita salah, terima saja. Gak usah nyari pembenaran. Pernah ditelepon juga oleh Ustadz Firanda. Waktu itu saya di daerah mana gitu. Naik motorboat sebuah danau. Ya silahkan aja Ustadz kalau mau itu silahkan gak apa-apa. Dia kan juga manusia ingin terfih, ingin apa. Enggak, tapi gak usah divideoin gitu. Langsung ditelepon oleh beliau. Din ngapain tuh? Ngapain antum begitu? Siap. Ana salah. Sudah selesai. Jadi para ikhwah, ya mau nggak mau kita orang yang di apalagi ini saya live ini TikTok dan Facebook. Banyak musuh-musuh saya. Laknatullah. Wahabi setan, Ustadz Wedus. Saya sih beranggapannya seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Selama menghina fisik diri sendiri nggak jadi masalah, biarkan itu dimaafkan. Tetapi kalau sudah menghina agama Allah, menghina, maka saya katakan sampai jumpa di qantarah nanti. Setelah syirat ada qantarah, itu jembatan kecil. Kita berurusan itu nanti di sana. Kalau urusannya dengan agama Allah, ayat Al-Quran yang saya bacakan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kisahnya dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perang Uhud, beliau terdesak, kemudian Abu Sufyan mengatakan yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini dulu kita kalah, hari ini kita menang. Lana, kemudian Nabi Muhammad SAW diam saja. Waktu itu ada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar. Nabi Muhammad SAW diam, jangan ada yang jawab. Kemudian, tetapi ketika berkaitan dengan akidah, lana al-uzza wa la uzza lakum. Kita memiliki berhala Uzza yang memenangkan kita. Dan kalian tidak memiliki berhala Uzza. Kata Rasulullah SAW, ajibu, jawab. Allahu maulana wala maula lakum. Allah penolong kita. Dan tidak ada yang menolong kalian. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang mati di antara kami akan masuk ke dalam surga. Dan yang mati di antara kalian akan masuk ke dalam neraka. Hanya Allah SWT. Ini kalau urusan fisik ya semua tidak ada yang sempurna. Kita ini dianggap orang baik karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, itu saja. Fisik kita tidak ada yang sempurna, tapi kalau urusan agama Allah dihina, kita akan berhadapan nanti kelak di qantarah. Sampai jumpa di qantarah.
Ya, banyak contoh-contohnya. Tapi tadi itu tidak haram. Tidak sampai kepada derajat haram, cuma sampai kepada dia lebih baik menjaga adab dan marwahnya. Lebih baik menjaga adab dan marwah. Teriak, tawa terbahak-bahak, kemudian manggil-manggil sambil teriak. Nah, itu yang perlu kita jaga. Tidak seperti itu seorang pembawa ilmu agama. Ya takdirnya memang begitu. Mau diapain coba? Ya, takdirnya memang begitu. Artinya takdirnya memang begitu. Ya seorang pendakwah, seorang pembawa ilmu agama ya seperti itu harusnya. Tidak bisa hidupnya tidak bisa disamakan dengan yang biasa saja. Karena ilmu yang dia bawa. Ayat Al-Quran yang dia bawa, hadis Rasul yang dia bawa. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma hamamtu bi syai' mimma kana ahlul jahiliyah yahummuna bihi minal ghina illa lailatan. Ini yang keempat sama yang seperti saya ceritakan tadi, bahwa beliau ingin mendengar orang-orang Arab jahiliyah melakukannya, yaitu mendengar musik dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat beliau tertidur. 2 malam membuat beliau tertidur. Yang kelima, yaqulu Jubair bin Mut'im adlaltu ba'iran li yawma Arafah fa kharajtu atlubuhu fa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah fa qultu hadha min al-hums fama sya'nuhu hahuna. Yang artinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku kehilangan seekor untaku pada hari Arafah. Maka aku keluar mencarinya. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang wukuf bersama manusia di Arafah. Maka aku berkata, orang ini termasuk kaum Humus. Lalu mengapa ia berada di sini? Maksudnya kaum Quraisy dahulu dikenal sebagai Al-Humus, yaitu sekelompok yang merasa memiliki kedudukan khusus dalam ibadah haji. Mereka biasanya tidak keluar ke Arafah sebagaimana jamaah haji lainnya. Sehingga Jubair bin Mut'im heran ketika melihat Nabi Muhammad SAW berada di Arafah bersama manusia. Jadi apa maksudnya ini para ikhwah? Yang kelima ini. Jadi gini, kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka itu sangat menjaga kewibawaan mereka. Mereka tidak mau orang Quraisy itu tidak mau berhaji ke Arafah. Mereka mencukupkan Muzdalifah. Jadi kan kalau kita runut, ini Mekah, Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arafah. Nah mereka orang-orang Quraisy ini tidak ingin sama seperti manusia lainnya. Mereka cuma sampai Muzdalifah. Yang sampai Arafah itu orang biasa. Padahal ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kalau berhaji sampai ke Arafah. Nah disitulah Allah menjaga Nabi Muhammad SAW agar tidak seperti kaum jahiliyah, yaitu berhajinya sampai Muzdalifah saja. Maka beliau menyampaikan diri beliau ke Arafah. Dan begitulah Rasulullah SAW kemudian bersabda, waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mawqif. Aku berwukuf di Arafah. Dan Arafah seluruhnya ada tempat wukuf. Dan beliau juga bersabda, Al-Hajju Arafah. Inti amal ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Ini faedahnya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW dari kebiasaan kaum jahiliyah. Yang mana mereka hanya berwukuf di mana? Di Muzdalifah. Tidak sampai kepada Arafah. Nah, yang keenam. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'rufan bis-sidq. Falam yushhad alaihi marratan wahidah bil kadhib. Yu'akkidu hadha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ida as-safa fahatafa ya sahibah ya sabaha faqalu man hadha fajtama'u ilayhi faqala ara'aytum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya qalu ma jarrabna 'alayka kadhiban
Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Fahum huna yaquluna fi mashhadin 'azim ma jarrabna 'alaika kadhiban bal anta ma'rufun bis-sidqi min sigharik. Yang keenam adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kejujuran, tidak pernah dusta. Ini adalah akhlak yang mulia. Orang tidak pernah dusta, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berkhianat terhadap amanah. Tidak pernah sekalipun disaksikan bahwa beliau berdusta. Dan hal ini dikuatkan oleh peristiwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Sofa lalu menyeru, wahai kaumku, marilah berkumpul. Mereka berkata, siapa ini? Lalu mereka berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda, bagaimana menurut kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang akan keluar dari lereng gunung ini? Apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Lihat. Ma jarrabna 'alaika kadhiban. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Ini berat. Dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Seorang pendakwah, misalkan antum nih, kenal dakwah sunnah, kemudian ingin berdakwah di tengah keluarga. Maka harus buktikan dulu bahwa kita ini memang orang yang pantas untuk didengar dakwahnya. Salah satunya tidak pernah berdusta. Kemudian tidak bakhil. Kemudian jujur. Kemudian sesuai dengan kesepakatan, amanah, dan seterusnya. Baru orang akan mendengar dakwah kita. Bagaimana kalau seandainya kita ingin berdakwah sedangkan kita masih melakukan kemungkaran-kemungkaran, terutama dusta ini. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah pernah berkata, "Lau anna malakan nazala minas sama." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit, kemudian mengatakan, "Annallah ahalal kadhib." Wahai kaum manusia, Allah telah menghalalkan dusta. Kata Sa'id ibn Musayyib, "Ma kadzabtu." Walaupun Allah menghalalkan dusta melalui malaikatnya, maka aku tidak akan pernah berdusta. Tawarru'an, malu. Seorang muslim apalagi pendakwah berdusta, malu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang keras. Nah, di sini orang menolak dakwah beliau. Ya. Maka di sini mereka berkata dalam sebuah peristiwa terbuka di hadapan orang banyak bahwa kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Makanya beliau sangat dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak pernah berdusta sama sekali. Itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, lihat lagi. Ketika Heraklius, sang raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan musyrik bin Harb. Kata Heraklius, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Wahai Abu Sufyan, apakah kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum dia mengaku menjadi nabi dan rasul? Kata Abu Sufyan, la, tidak. Kata Heraklius, faqad araftu annahu lam yakun liyad'al kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Yang artinya, sungguh aku telah mengetahui bahwa tidak mungkin dia meninggalkan dusta kepada manusia lalu dia berdusta atas nama Allah. Apa maksudnya? Ketika orang tidak dikenal sebagai pendusta dan dia tidak berdusta kepada manusia, bagaimana dia mau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi Heraklius itu percaya kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Cuma yang jadi masalah dia tidak mengira bahwa yang menjadi nabi terakhir itu ternyata dari bangsa Arab.
bukan dari bangsa Romawi sebagaimana yang dia inginkan. Makanya tragisnya Heraklius sampai matinya dia tidak beriman. Padahal dia ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Dia mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana dia mengenal sifat anak-anaknya. Ini ada tulisan yang saya tulis, sebuah buku judulnya Al-Haqq an Yuttaba. Kalau benar kenapa tidak diikuti? Di dalam buku itu saya tulis kenapa orang susah menerima kebenaran. Salah satu jawabannya adalah karena karena warisan nenek moyang, atau karena politik, karena takut kekuasaan diganggu dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi pada Heraklius. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu akhlak yang mulia yang beliau miliki adalah beliau tidak pernah berdusta. Saya tambahkan ya para ikhwah beberapa sifat dan juga kemuliaan dari akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau dijaga dari syair. Syair, kok bisa ya Ustaz? Kan syair diperbolehkan, nanti akan ada penjelasan. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dibencikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan-ucapan para penyair. Ya, maka tidak pernah sama sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengucapkan syair, nggak pernah. Beliau tidak pernah juga membuat kasidah syair atau berusaha membuatnya, karena itu tidak cocok pada kedudukan kenabian. Ini yang saya sering katakan bahwa mungkin bagi orang umum mubah saja, tapi kedudukan kenabian tidak cocok akan hal itu. Dan para penyair, sebagian dari mereka tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak memiliki sejarah kehidupan yang baik. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala mensucikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syair. Dan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menjadi nabi dan rasul pada waktu itu orang-orang yang ahli syair sedang tinggi-tingginya. Makanya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu dengan Al-Quran yang melebihi dari syair apapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair dan tidak cocok untuk beliau. Surat Yasin ayat 69. Tetapi beliau juga terkadang merasakan indahnya bait-bait syair, ada hikmah di dalam bait-bait syair. Ya. Dan beliau kadang-kadang minta para sahabatnya agar membuat syair. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna minal bayani la sihra wa inna minasy syi'ri hikmah." Sesungguhnya dari penjelasan itu ada sesuatu yang bisa membuat orang tersihir, terpesona. Dan sesungguhnya dari syair kadang-kadang ada hikmah-hikmahnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat syair, tidak pernah mensenandungkan syair, tidak pernah membuat kasidah-kasidah syair, tidak pernah. Tapi beliau bisa saja minta dari orang lain. Sebagaimana hadis riwayat Muslim juga dari Syarid ibn Suwaid Ats-Tsaqafi, beliau berkata, "Radibtu Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu ketika aku membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul SAW bersabda, "Hal ma'aka min syi'ri Umayyah ibn Abi Salt syai'an?" Apakah engkau hafal dari syairnya Umayyah bin Abi Salt? Kemudian beliau berkata, Syarid bin Suwaid berkata, "Iya." Kemudian, coba sebutkan. Maka Syarid bin Abi Suwaid mengatakan syair-syair dari Umayyah bin Abi Salt. Sampai kepada 100 bait syair.
Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minta disenandungkan syair-syair di hadapan beliau. Tapi beliau sendiri tidak melakukan itu. Karena tadi tidak layak. Wa ma yanbaghilah kata Allah. Tidak layak untuk kedudukan kenabian. Imam Nawawi berkata, wa maqsudul hadis, maksud dari hadis ini anna Nabi SAW istahsana syi'ra Umayyah. Nabi Muhammad SAW menganggap baik syairnya Umayyah. Wastazada min insyadihi, dan beliau minta terus agar disampaikan bait-bait syair tersebut. Lima fihi minal iqrar bil wahdaniyah wal ba'th. Nah, kenapa? Kenapa beliau suka? Karena di dalam syair Umayyah bin Abi Salt itu ada semacam syair akidah. Ini keesaan Allah, kemudian syair tentang kebangkitan hari kiamat ada di situ. Fa fihi jawazu insyadi syair alladhi la fuhsya fihi wa sama'uhu sawa'un syi'rul jahiliyah wa ghairuhu. Yang artinya maka di dalam hadis tadi boleh untuk bersyair yang tidak ada kekejian di dalamnya. Kemudian mendengarnya juga baik. Ya, baik itu syair jahiliyah ataupun yang selainnya. Wa annal madhmuma min asy-syair alladzi la fuhsya fihi innama huwa al-ikthar minhu. Yang tercela dari syair adalah terlalu berlebihan, keseringan bersyair, keseringan berkasidah. Ya, apa-apa disyairkan, apa-apa disyairkan. Wa kaunuhu ghaliban 'al-insan fa amma yasiruhu fala ba'sa bi insyadi wa sama'i wa hifdhihi. Adapun yang sedikit tidak mengapa untuk dihafal, didengar, tidak mengapa. Hal seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersyair, ya, tidak bersyair. Nah, contoh yang lain lagi, beliau adalah seorang yang sangat amanah, menjaga amanah. Amanah itu sesuatu yang diberikan kepada kita harus dijaga dan harus disampaikan kepada yang diamanahkan. Kemudian juga beliau sangat menjaga hubungan rahim. Ini salah satu akhlak beliau yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari hal tersebut. Beliau menjaga akhlak, yaitu menyambung hubungan rahim. Nah, itu yang bisa disampaikan. Dengan begini selesai bab yang ke-13 atau pembahasan yang ke-13, dan berarti pasal yang pertama selesai bagi kita. InsyaAllah bulan depan kita membahas pasal yang kedua, yaitu dari mulai diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul sampai kepada sebelum Isra'nya Nabi Muhammad SAW. Baik, ada waktu 10 menitan, 15 menit. Mungkin jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz mengenai kontoroh itu yang tadi Ustadz sampaikan itu, apakah pahala puasa juga termasuk diperhitungkan untuk yang manusia-manusia bangkrut itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saya bacakan hadisnya ya Bu, biar kita lebih merenungi tentang hadis tentang kontorah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain, bahwa perhatikan hadisnya baik-baik, saya bacakan. Idza khalusal mu'minuna minan nar. Jika orang-orang beriman selamat dari neraka. Neraka yang dimaksud adalah sirat. Jadi gini, kita itu setelah dihisab
kemudian diberikan buku catatan amal, kemudian ditimbang, kemudian setelah itu ada telaga. Nah, baru setelah itu diperintahkan untuk berjalan di atas sirat. Sirat itu 6 sifatnya. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan, kemudian di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok yang menyait orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Kemudian gelap. Nah, sirat ini jembatan yang diletakkan di atas neraka Jahannam. Waji'a bi Jahannam. Dan didatangkanlah neraka Jahannam. Itu maksudnya sirat. Dan semua dari kita akan melewatinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Itu sudah ketetapan dari Allah. Jadi kepastian kita pasti mendatangi neraka, yaitu mendatangi sirat yang di bawah neraka Jahannam. Yang belum pasti ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim bertekuk lutut di dalamnya. Baik. Kemudian kalau dia selamat ada dua keadaan, famakdusun najin wa makdusun finnar. Keadaannya adalah ada yang tercabik-cabik dia selamat, tetapi ada yang terperosok ke dalam neraka. Karena tadi ya ada besi-besi bengkok tadi. Taib. Setelah itu baru dia berjalan di atas qantarah. Nah, jika orang-orang beriman selamat dari neraka, yaitu selamat dari sirat, hubisu bi qantarah bainal jannati wan nar, maka dia akan ditahan di qantarah antara surga dan neraka. Fayataqasuna madhalima fid dunya. Maka orang-orang tersebut akan saling mengambil qisas tentang kezaliman-kezaliman yang terjadi selama di dunia. Hatta idza nuqqu wa hudzibu. Sampai jika mereka sudah disucikan, dibersihkan sebersih-bersihnya. Udzina lahum bidukhulil jannah. Baru diizinkan bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, qisas yang terjadi pada di qantarah itu adalah yaitu yang terzalimi mengambil bagiannya, yang menzalimi membayar kezalimannya. Membayar kezalimannya dengan apa? Tidak ada pahala, tidak ada emas perak di situ. Tidak ada permintaan maaf di situ. Tetapi membayar kezalimannya dengan pahalanya. Nah, termasuk pahalanya pahala puasa. Artinya sampai selesai kezaliman. Karena nanti di surga itu tidak ada kezaliman sedikit pun yang tersisa. Ya, tidak ada kezaliman sedikit pun yang tersisa. Begitu Ibu. Jadi itu yang dimaksud dengan qantarah. Mereka saling minta qisas. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ada kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain, didatangkan dua kambing tersebut. Kambing yang patah tanduknya, kambing yang dipatahkan, yang mematahkan tanduknya. Didatangkan. Sampai diambil qisas. Tapi setelah itu karena mereka hewan, dijadikan oleh Allah kuni turaban. Jadilah kalian debu-debu atau pasir-pasir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya akan ada ayat yang berbunyi ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya aku menjadi pasir. Ya, artinya tidak ada qisas setelahnya. Ya. Nah, ini saja itu hewan diambil qisasnya, bagaimana manusia. Makanya
Ada sebagian orang ahli ibadah, ahli sholat tahajud, ahli duha, ahli witir, ahli puasa sunnah Senin Kemis, bahkan 3 hari setiap bulan, bahkan mungkin puasa Daud. Tetapi lisannya panjang terhadap yang lain, atau dia melakukan adu domba terhadap yang lain, atau dia berbuat zalim kepada yang lain, mengambil hartanya, mengambil perjanjian tidak amanah, nah nanti akan berurusan di kontoroh itu, tidak akan pernah bisa lepas kecuali berurusan di kontoroh. Nah, ada kabar gembira, saya sering sebutkan ini kalau sedang saya wukuf di Arafah. Ada kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah, matahari mau mulai antaub, mau mulai terbenam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, beritahukan kepada manusia agar mereka mendengarkan aku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innallaha qad ghafara li ahli al-mawqif wa dhamina lakumut tabi'at. Sesungguhnya Allah telah mengampuni orang-orang yang berwukuf di Arafah dan menjamin urusannya dengan orang lain aman. Nah, itu tidak bisa didapat kecuali orang-orang yang berwukuf di Arafah. Di situ mahalnya wukuf di Arafah. Tapi tentunya wukufnya yang benar. Bukan wukufnya yang hanya untuk selfie doang. Karena saya heran kadang-kadang ada sebagian publik figur. Kenapa saya selalu menyinggung publik figur? Karena publik figur itu contoh. Pengikutnya banyak. Kalau dibenarkan publik figurnya, maka nanti pengikutnya akan mengikuti. Saya heran kadang-kadang publik figur kalau ke tanah suci, itu kok bisa-bisanya ambil kamera dari belakang, kamera dari depan, dari samping kanan. Berarti berapa kameramen dong ya? Ya kan? Apakah ibadahnya begitu dong? Bahkan sampai sekelas Syekh Abdul Razak menyinggung itu. Karena beliau ulama yang hadir di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman video. Kata beliau, ada sebagian orang yang sampai ke Arafah, berdoa, mengangkat tangan di Jabal Rahmah. Setelah proses video foto, dia tidak mengangkat tangan lagi. Ini kan berarti bohong dong. Itu beliau loh yang mengatakan, bukan saya. Artinya beliau melihat fenomena itu gitu loh. Para ikhwan, ini wukufnya yang benar gitu. Sampai Allah mengatakan dhamina lahumut tabi'at. Allah menjamin urusan dia dengan orang lain dijamin aman oleh Allah di hari kiamat. Nah, ini keistimewaan orang yang wukuf di Arafah. Biasanya kalau saya sebutkan itu saat wukuf saya tidak kuat menahan. Karena itu jaminan berat, jaminan agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk wukuf di Arafah. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Jamaah? Coba di bagian Ikhwan dulu. Ya, ini ada pertanyaan. Saat sholat dan berdoa ketika sujud, apakah sama saja adabnya dengan doa selain? Mungkin begini, ketika kita berdoa di luar sholat, di luar sujud, kita akan mengucapkan Alhamdulillah, muji Allah, kemudian bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ketika doa di dalam sujud juga seperti itu? Maka jawabannya tidak. Ya, langsung saja berdoa apa yang ingin kita sampaikan. Ya, karena Rasulullah SAW ketika sujud beliau langsung berdoa, mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kemudian doa-doa yang beliau bawa. Di antaranya Allah maghfir dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatahu sirra. Kemudian beliau juga berdoa dengan doa-doa yang lain, di antaranya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Tanpa beliau sebelumnya mengucapkan salawat dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Bagaimana pembagian waris jika anak semuanya perempuan, anaknya cuma 2? Bagaimana Ustadz hak wali? Jawabannya adalah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, bahwa kalau wa in kunna itsnatain, kalau seandainya mereka ada 2 anak perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan tersebut. Sisanya kepada asabah, kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayit tersebut. Wa in kunna nisaan. Silakan Ibu. Nah. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi ada pertanyaan tentang warisan ya Ustadz ya. Iya Bu. Pada saat itu tahun, udah lama banget ya, puluhan tahun. Bapak saya dan ibu saya tuh udah meninggal gitu kan. Kita lupa kalau bapak meninggal itu sebelum orang tuanya yang nenek saya gitu kan. Jadi pada saat pembagian warisan itu nenek saya terlokap, tidak diberikan haknya. Jadi hanya kita aja, kita kan 11 bersaudara ya Ustadz ya, 4 laki dan 7 perempuan. Harusnya kan kalau bapak meninggal, nenek itu meninggalnya setelah bapak saya gitu loh. Jadi bapak saya duluan. Harusnya kan nenek dapat ya. Cuma kalau udah berlalu lama, saya juga baru tahu nih gitu kan. Kok nenek, harusnya nenek itu dapat ya gitu kan. Itu gimana ya Ustadz, udah terbagi-bagi gitu, dan 3 orang dari kita tuh dari bersebelas itu udah meninggal gitu. Itu gimana Ustadz? Ini harus didudukkan. Saya ingin sebutkan dulu ayatnya tadi, surat An-Nisa ayat 11. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau seandainya ada orang meninggal, kemudian jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan cuma 1 orang, maka ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jadi kalau perempuannya lebih dari 2, maka 2/3. Kalau perempuannya 1 saja, maka setengah. Baik. Kalau ibu tadi, maka ini harus dirunut Bu. Jadi ceritanya tidak harus lengkap gitu. Jadi misalkan saya beri contoh ya Ibu, si bapak meninggal, kemudian meninggalkan siapa nih? Ketika bapak ini meninggal, dari ahli warisnya itu siapa saja? Misalkan ada istrinya, ada anak-anaknya, kemudian ada orang tuanya, itu siapa saja. Nah, baru kita bisa hukumi. Ya. Kemudian kalau seandainya istri yang meninggal duluan, berarti kan yang ditinggal mati adalah bapaknya, suaminya. Kemudian anak-anaknya berapa, kemudian orang tuanya ada atau tidak. Nah itu harus dijelaskan dulu. Tapi kasus yang ditanyakan Ustadz, anggap saja bahwa nenek belum dapat. Iya Ustadz. Nah, itu begitu ya. Jadi bapak dulu yang meninggal, setelah 2 tahun kemudian ibunya bapak saya, berarti nenek saya dari pihak bapak ya. Iya. Jadi berdasar bapak meninggal, ibu saya tinggal ibu saya dan anaknya 7 perempuan, 4 laki-laki, beserta ibunya doang ya, ibunya doang yang masih hidup dari bapak saya itu. Setelah nenek saya dari bapak, baru ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal, baru kita bagi tuh warisan. Ini terlapis-lapis gitu ya Bu. Ya, nenek saya yang terlapis. Dan harusnya kan kalau, dan ibu saya kan harusnya juga dapat warisan dari bapak saya kan. Betul. Nah ibu saya meninggal itu 2 tahun kemudian ibunya ibu, jadi nenek saya dari pihak ibu ya meninggal gitu. Ya itu jadi ketika bapak meninggal maka istri dapat, kemudian anak-anak dapat. Kemudian orang tua dari si suami ini dapat. Begitu ya. Baru setelah itu ibu meninggal. Kalau ibu meninggal berarti
anak-anak dapat, kemudian orang tua dapat yang tersisa dari orang tua. Iya, Ustaz. Ya gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ternyata harta ini sudah dibagi kepada anak-anak itu. Sedangkan orang tua tadi tidak dapat, ibunya ibu Iya, benar, Ustaz. tidak dapat, maka harus diberikan harta yang tadi dihitung ulang. Berarti ibu dari nenek saya dari pihak bapak tidak dapat, nenek saya dari pihak ibu juga tidak dapat, sementara kita udah Ya, itu telanjur harus dibagikan. dibagikan, Ibu. Tapi udah 11 dari kita tuh 3 udah meninggal, Ustaz. Iya, Saya jadi bingung. makanya saya bilang tadi ini bukti benarnya sikap seorang Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin. Kalau di dalam Masjid Nabawi, beliau sering ditanya tentang urusan warisan, urusan pernikahan, urusan rujuk dan talak. Beliau sering mengatakan, raji'il mahkamah. Silahkan pergi ke pengadilan. Kenapa ke pengadilan? Karena di situ nanti akan dirunut, Ibu, urusannya. Mungkin pengadilan ini kan kita mengira bahwa bermasalah. Enggak. Cuma urusannya menghitungkan saja. Agar kita tidak berhadapan dengan tanggungan harta orang nanti di hari kiamat. Jadi kembali ke pengadilan. Nanti di pengadilan akan dicatat tuh semuanya. Dan keputusan pengadilan itu mengikat. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi jawaban saya seperti itu, kembali ke pengadilan, angkat urusannya entah ke kantor urusan agama, minta dihitungkan. Kemudian intinya yang masih hidup harus memberikan kepada yang berhak. Yang berhaknya siapa, Ustadz? Neneknya kan sudah meninggal, orang tua bapak sudah meninggal, orang tua ibu juga sudah meninggal. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Udah, Ustaz. Baik. Ustaz izin membacakan pertanyaan dari Silakan. YouTube, Ustaz. Silakan. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga serta jamaah Atina Sembaris. Afwan, Ustadz izin bertanya, apakah mungkin seseorang bisa menggapai surga tertinggi melalui doa karena sadar kita hanya manusia biasa dengan penuh kekurangan, ilmu sedikit, hati lemah, keimanan lemah. Sedangkan sepertinya surga tertinggi hanya mungkin dicapai oleh orang-orang soleh terdahulu, para ulama, para ustadz. Mungkin mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmidzi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Jika kalian meminta, mintalah surga Firdaus. Sungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling mewah. Maka kalau ditanya apakah bisa kita mendapatkan surga yang paling tinggi dengan doa, jawabannya bisa. Cuma doa harus dibarengi dengan usaha. Tidak boleh orang berdoa minta surga Firdaus tetapi ucapannya, kelakuannya bertentangan dengan ahli surga. Dia harus berusaha untuk menjadikan dirinya mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Dia berdoa kepada Allah dan dia bisa mendapatkan surga Firdaus dengan doa. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tadi doa itu harus dibarengi dengan mujahadah. Usaha untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Ya, misalkan ada orang kafir berdoa minta surga Firdaus, diberi enggak oleh Allah? Enggak, karena dia tidak menepati syarat untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Nah, begitu juga orang beriman. Ketika dia berdoa, dia boleh berdoa minta surga Firdaus dan mungkin diberikan oleh Allah surga Firdaus akibat doanya, tetapi dia harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang menjadi ahli surga Firdaus. Yang cocok memang untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Satu. Yang kedua, ucapan tadi kami ini kan makhluk kurang ilmu, kemudian banyak malasnya, tidak seperti para ustadz. Maka
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapapun dia, mau dia ustadz, mau dia murid, mau dia orang alim, orang jahil, yang penting kita berilmu dan ilmunya harus menghasilkan amal. Kapan kita terjerumus ke dalam kelalaian karena sedang turun iman, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Begitu solusinya. Jangan putus asa. Semua dari kita, bahkan Ustadz mungkin sering dalam keadaan dia sudah sedang turun imannya. Cuma hanya rahmat Allah yang menutupi aib-aibnya sang Ustadz. Jadi jangan menganggap bahwa Ustadz ini pasti surga nih. Siapa bilang? Bahkan saya dengar ceramah Syekh Sa'ad Resnan, hafizahullah. Beliau mengatakan, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Walaupun satu kakimu sudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Bahwa ada orang yang mengamalkan amalan penghuni surga. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. Itu kan berarti dekat sekali. Tapi kemudian Allah takdirkan dia beramal amalan penghuni neraka. Akhirnya dia mati di atas amalan penghuni neraka tersebut. Jangan pernah merasa aman dengan amal yang pernah kita kerjakan. Di sinilah para ulama salafus saleh sering sekali takut tentang akhir hidup. Ada kisah menarik para ikhwan. Imam Ahmad rahimahullah. Ketika dalam keadaan sekarat, syaitan datang kepada beliau. Kemudian syaitan mengatakan, "Futtani ya Ahmad." Engkau terlepas dariku wahai Ahmad. Selamat engkau dariku wahai Ahmad. Kata Imam Ahmad, "La ba'du, la ba'du, la ba'du." Kan orang dalam keadaan sekarat itu dia tidak tahu apa yang dia kerjakan sesuai dengan kebiasaan hidup dia di dunia. Maka kemudian setelah agak sadar, anaknya Imam Ahmad Abdullah bertanya kepada bapaknya, "Apa yang kau ucapkan? La ba'du." Beliau ceritakan bahwa tadi syaitan mendatangiku. Engkau sudah selamat wahai Imam Ahmad, karena sebentar lagi engkau dicabut nyawa. Artinya sebelum dicabut nyawa, belum benar-benar selamat seseorang. Ini yang kita takutkan. Itu yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, "Inni akhafu an uslabal iman 'indal maut." Aku sangat takut dicabut iman saat mati. Ini kan menakutkan. Dan itu biasanya hasil dari, mohon maaf, hasil dari kebiasaan-kebiasaan buruk saat sendirian. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena pertaruhannya di akhir hidup, bukan di awal hidup. Pertaruhannya saat sendirian, bukan populer di tengah manusia. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya saat kajian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.